Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana berkatnya kita bisa duduk kembali di majelis yang bahagia ini dengan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita bisa mengetahui syariat Islam, yang dengannya kita bisa mengetahui hukum agama, yang mana dengannya kita menjadi hamba yang dirindukan olehnya nanti di kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewajiban mencari ilmu. Ketika saya observasi di Desa Cikesal, yakni di sini, saya melihat ada yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, terus ada yang tidak melanjutkan ke pesantren, jenjang pesantren dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib ke setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, dari bayi sampai ke liang lahat. Ketika kita turun ke dunia dalam artian dilahirkan oleh ibu kita, maka dari sanalah kita start mulainya wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Sampai kapan wajib menuntut ilmu tersebut? Sampai kita ke liang lahat. Liang lahat itu apa? Sampai ke dalam kuburan. Jadi ketika kita lahir ke dunia sampai ke dibopong mau menuju ke kuburan, itu wajib menuntut ilmu. Tidak melihat kamu usia berapa, wajib menuntut ilmu. Jadi ketika kecil, ketika dewasa, menginjak orang tua pun kita masih wajib menuntut ilmu. Seperti itu. Hadis Nabi mengatakan juga, waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu agama, Allah akan memudahkan buat yang mencari ilmu tersebut jalan ke surga. Jadi ketika kita mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga, dalam artian kita mempunyai tiket masuk surga. Jadi kita menuntut ilmu itu hasilnya adalah takwa. Takwa tersebut adalah sebagaimana Allah anjurkan untuk kita dan wajibkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Misalkan seperti sholat adalah kewajiban bagi kita. Namun sholat juga tidak akan bisa didirikan oleh kita ketika kita tidak mempunyai ilmunya. Ilmunya dari mana? Yaitu menuntut ilmu fikih dan ilmu ubudiyah dan sebagainya. Ketika kita berzakat, zakat adalah kewajiban bagi kita. Zakat tidak akan terlaksana atau tidak akan terrealisasi dengan baik jika mana kita tidak mempunyai ilmunya. Ilmunya dari mana? Yaitu belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan yang dilarang oleh Allah, misalkan kita mencuri, jangan mencuri. Orang yang tidak punya ilmu dalam kategori tidak belajar agama dengan baik,
itu akan menyeleweng dari jalan Allah, dalam artian tidak dalam jalur yang benar. Ketika tidak mempunyai ilmu yang benar, kita akan mencuri, misalkan mencuri, membunuh atau berzina dan sebagainya. Mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat seorang berilmu dibanding manusia lainnya. Nah, di sini sangat bagus ya perkataannya. Jadi ketika kita menuntut ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak menuntut ilmu, itu lebih baik yang menuntut ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu dan tidak menuntut ilmu itu berbeda derajatnya. Derajatnya yang tinggi itu menuntut ilmu. Misalkan kita menuntut ilmu di pondok pesantren, sedangkan teman kita tidak menuntut ilmu di pesantren atau tidak diteruskan ke jenjang pesantren dan sebagainya. Nah, yang baik di mata Allah atau derajat yang dipandang di mata Allah itu yang menuntut ilmu, tetapi yang menuntut ilmunya juga harus dengan baik dan sungguh-sungguh. Tidak hanya menuntut ilmu lalu bubar, tidak, tetapi menuntut ilmu aplikasikan lalu amalkan di kehidupan kita. Menuntut ilmu, misalkan kita menuntut ilmu tentang untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu sholat. Misalkan sholat, kita menuntut ilmu sholat, apa saja sih syarat-syarat sholat, apa saja yang membatalkan sholat, dan apa saja yang harus kita lakukan sebelum sholat. Nah, ketika kita sudah menemukan ilmu tersebut, aplikasikan kepada kehidupan kita. Ketika datang azan, kita langsung sholat atau pergi berwudu, bersuci dan sebagainya. Itu teman-teman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah. Dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Nah, tadi seperti dikatakan oleh saya bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, derajat kita menjadi tinggi. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ketika kita kecil jangan berleha-leha terhadap menuntut ilmu. Oke, itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.